Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkapkan konsep kripto dan juga blockchain akan memberikan pengaruh luas dalam berbagai sektor, bahkan dalam konteks makroekonomi. Menurut Jerry juga aset kripto akan mengubah pola perdagangan dari berbasis otoritas negara menjadi otoritas pasar dan juga komunitas. Ya, kita langsung saja membahas terkait dengan hal ini dengan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Bapak Jerry Sambuaga, yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir Pak Jerry. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, salam sehat juga ya Pak Jerry. Nah, kalau kita lihat bahwa tadi memang untuk cryptocurrency ini kan hype di global juga, bahkan bisa dikatakan kepemilikan atau hype-nya dan juga ketertarikan gitu dari para investor yang berada di cryptocurrency ini sangat besar. Transaksi kripto saja kalau kita berkaca dalam negeri kita sangat populer. Ini nilai transaksinya mencapai 370 triliun rupiah hingga Mei 2021. Dan juga untuk orang yang memiliki akun untuk cryptocurrency bertransaksi cukup besar juga. Sekitar kurang lebih kalau saya tidak salah 3 juta akun gitu. Anda melihat seperti apa sebenarnya perkembangannya? Ini luar biasa ya. Jadi yang namanya kripto ini memang antusiasme masyarakat ya, khususnya generasi muda ini sangat tinggi, satu. Kedua, transaksinya itu sekarang sudah lebih tinggi lagi tadi yang dari Mas Gibran bilang ya. Per bulan Juli 2021 itu nilai totalnya, volumenya itu hampir mendekati kurang lebih 470 triliun rupiah. Ya. Jadi ini meningkat yang luar biasa dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021, ada peningkatan yang signifikan. Lalu akun pelanggannya itu sudah kurang lebih 7 juta. Yang tadi bilang 3 juta, sekarang sudah 7 juta. Jadi ini peningkatannya meningkat dan trennya saya pikir akan terus meningkatnya. Nah, memang ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan secara spesifik ya terkait dengan perkembangan kripto ini ya. Dan kami selalu menyampaikan dulu kepada publik ya supaya ini tidak misleading informasinya bahwa yang namanya kripto ini adalah bukan mata uang. Ini clear, jelas dan tegas ya. Artinya apa? Karena yang berlaku sebagai sistem pembayaran di Indonesia dan juga yang berlaku sebagai mata uang di Indonesia itu hanyalah rupiah yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran ya, sehingga kripto itu tidak. Nah, makanya oleh karena itu kami sebut kripto itu adalah kripto aset ya, atau aset kripto. Nah, sehingga kami membiasakan menyebutnya itu, mendefinisikannya itu adalah sebagai komoditas aset kripto, komoditi ya, komoditas. Karena apa? Karena sesuai dengan amanah undang-undang ya, yang menyebutkan bahwa kripto itu adalah komoditas. Nah, oleh karena itu pengaturannya ya dan juga domainnya itu banyak di manage oleh Kementerian Perdagangan karena itu adalah bagian dari komoditas ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada publik supaya tidak terjadi simpang siuran ya, supaya publik juga tidak bingung bahwa memang yang namanya kripto di Indonesia itu kita treat sebagai komoditi bukan currency, dan itu pengaturannya adalah banyak dikelola oleh Kementerian Perdagangan melalui Bapepti, dan tentunya ini menjadi salah satu parameter bagaimana nanti kita bisa mengembangkan transaksi atau perdagangan kripto ke depan, karena mungkin sudah banyak diberitakan oleh beberapa kalangan ya maupun juga media bahwa ini kan sebetulnya potensinya luar biasa. Tadi nilainya sendiri sudah bisa dipastikan ya 470 triliun lebih per Juli 2021, pelanggannya 7 juta, dan berdasarkan data yang kami terima itu mayoritas ya itu sekitar 80 sampai hampir 90% itu adalah generasi muda ya 20 sampai 30 tahun ya, data yang kami terima ya. Artinya memang secara spesifik ya segmennya ini banyak diminati ya oleh generasi muda kita, dan kedepannya kita ingin membuat ini perdagangan kripto ini lebih terorganize, terregulasi ya, lebih sistematis ya, dan memiliki status dan juga payung hukum yang jelas ya. Dan tentunya ini semangatnya adalah apa? Yang paling utama adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen, terhadap pelaku ya, terhadap seluruh stakeholders yang ada dalam perdagangan kripto ini. Oleh karena itu kami dari Kementerian Perdagangan ini kita berencana untuk melaunching bursa. Oke, itu sebenarnya menjadi pertanyaan juga Pak, karena kita ketahui kalau misalnya kita nanti mendapat bonus demografi 2045 pasti akan seiring sejalan dengan apa yang terlihat bahwa peminat kripto adalah generasi milenial yang juga tentunya akan terus bertumbuh ke depannya dengan aset-aset mereka, bahkan mungkin diversifikasi investasi mereka mungkin salah satunya juga ke kripto. Anda melihat, tapi ada beberapa keraguan mungkin dari beberapa orang-orang ketika mau masuk ke dalam bursa kripto atau pasar kripto begitu. Belum ada regulator yang jelas, regulasi yang jelas siapa, dan tentunya ini masih menjadi sebuah zona abu-abu begitu. Bagaimana tentunya Kementerian Perdagangan dalam hal ini? Baik, jadi memang begini, filosofinya kita pahami dan juga esensinya adalah
kenapa bursa kripto itu perlu dibuat atau perlu di-establish ya. Karena pertama, ini dalam rangka untuk melaksanakan amanah undang-undang ya, yang menyebutkan bahwa kripto adalah bagian dari komoditas dan untuk trading komoditas harus ada di bursa. Betul. Nah, sehingga sangat make sense dan sangat logical ketika kita mendirikan bursa itu untuk membuat spot tempat yang jelas dan resmi dan juga lebih organized untuk trading kripto itu. Lalu yang kedua, ya, ini juga dalam rangka untuk memastikan ya perlindungan terhadap konsumen. Karena begini, ketika bursa sudah dibentuk, kan nanti kan ada custodiannya, ada clearingnya, ada pencatatannya, ada rekornya, lebih terorganize secara sistematis dan lebih transparan sudah pasti, dan lebih open dan lebih terintegrasi. Betul. Ya, antara pedagang dan juga pelaku dan juga konsumen dan semua yang terhubung dalam bursa tersebut. Nah, sehingga ya, jaminan akan kepastian dan juga keamanan khususnya dari kacamata konsumen akan lebih terjamin ya. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi saja ya. Kalau memang belum ada bursanya kan ada kemungkinan ya, tapi jangan sampai ada kemungkinan atau mungkin ada celah ya, mungkin kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap salah satu misalnya contoh ya, yang misalnya menjual itu mungkin dalam kondisi yang kurang bagus, tiba-tiba dia tidak ada lagi di Indonesia, terus tiba-tiba dia ke luar negeri, gimana cara kita meminta pertanggungjawaban. Nah, tetapi kalau ketika bursanya sudah ada, pemainnya ada jelas ya, dan juga terregister dan ada di situ, dan juga tentunya konsumen dan juga masyarakat dan publik bisa melihat transaksinya dan segala macam, dan tentunya pencatatannya juga jelas dan lebih sistematis dan organized. Saya pikir itu akan jauh lebih memberikan kepastian ya, baik itu secara hukum, secara keamanan dan juga kenyamanan pastinya, dan pastinya ini akan ke depan ya semakin membuat ini lebih bertumbuh. Kan ini kita sasarannya kan adalah selain memberikan prioritas dan juga jaminan kepada konsumen, tetapi juga memastikan ini bisa menjadi produk-produk yang potensial ke depannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena begini, ketika itu ekosistemnya sudah sehat, ekosistemnya sudah baik ya, sudah kondusif dan sudah terregulasi dengan jelas ya, itu akan memberikan banyak opportunity. Contoh misalnya apa? Selama ini kan kita lihat ya token ya, atau koin-koin yang selama ini yang diperdagangkan mungkin masih banyak dari luar, ya kan? Tapi dengan ekosistem yang baik, dengan terregulasi dan juga terorganize dan terintegrasi, ya itu akan semakin men-encourage para pelaku nanti, khususnya para trader, untuk bisa mengembangkan koin-koin sendiri, dan koin-koin itu bisa jadi salah satu yang menjadi andalan untuk produk-produk lokal kita, dan itu potensi untuk produk ekspor ke luar negeri, dan itu nanti bisa juga dibeli dan juga di trading di luar negeri, yang sehingga ya nanti kita akan bisa memiliki koin-koin sendiri yang akan semakin membuat potensi ekspor itu menjadi semakin besar, di mana sekarang semuanya adalah serba digital, dan produk-produk digital termasuk turunannya dan termasuk yang berhubungan dengan kripto itu bisa menjadi salah satu main instrumen yang bisa berkontribusi kepada pengembangan ekspor kita. Ini kan salah satu inovasi yang juga memberikan banyak kontribusi signifikan. Betul. Jadi ini banyak sekali, dan keempat juga yang ingin saya sampaikan, kenapa bursa juga dibentuk. Karena kita juga ingin menjamin keamanan. Nah, keamanan dalam rangka juga selain perlindungan, tetapi juga kepastian transaksi misalnya. Dengan adanya bursa, potensi seperti money laundry, ya, potensi seperti penggunaan dana untuk terorisme atau hal yang negatif itu bisa minimal itu diminimize, ya, sehingga akan menutup celah-celah yang tadinya mungkin lebih gampang, tapi ini akan lebih sulit karena ada mekanisme peraturan regulasi yang mengintegrasikan dalam sebuah sistem ekosistem yang baik dalam bursa tersebut. Nah, sehingga ini semua saya pikir ya salah satunya bisa memberikan sesuatu hal yang sangat tidak hanya potensial tetapi juga bersifat mengamankan ya, dan juga tentunya kalau memang ini tidak ada hambatan dan bisa di launching dalam tahun ini ya, ini akan menjadi ya, bursa pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Nah, ini kalau negara-negara lain banyak yang oleh swasta kan. Nah, ini kita pemerintah mencoba untuk meregulasi itu dalam rangka untuk memastikan juga pertumbuhannya, perkembangannya ini sehat ya, dan juga kondusif, yang tentunya akan semakin menggairahkan partisipasi publik dalam rangka untuk meningkatkan perdagangan kripto.